Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, ibu semua yang sangat-sangat saya banggakan atas kehadirannya pada hari ini. Karena kenal dengan kehadiran ibu-ibu sekalian menambah semangat saya. Walaupun hari ini sebenarnya kondisi saya lagi kurang fit ya Bu ya, kurang fit, kurang enak badan, tapi karena melihat semangat dari ibu-ibu sekalian, saya jadi semangat lagi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan terkhusus Ibu Ani ya, terima kasih telah menyediakan tempat bagi kita semua untuk berkumpul, untuk sarana kita pertemuan seperti biasanya setiap bulan, yaitu pertemuan P2K2. Ibu-ibu sekalian masih ingat apa itu pertemuan P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, kalau begitu kita sama-sama tepuk P2K2. Oke, silakan ibu-ibu semua. Saya hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ibu tunggu bu, tunggu dari saya dulu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya. Alhamdulillah masih ingat semua. Jangan sampai kita setiap bulan pertemuan tapi nggak ingat dan lupa apa itu P2K2. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran kita selanjutnya, ada baiknya hari ini kita mintakan kepada ibu-ibu, salah satu dari ibu-ibu semua ini untuk membawakan doa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Siapa kira-kira yang mau? Oh, gantian Bu, masa kan ibu bulan semalam gantian ya. Saya tunjuk aja ibu ya. Ibu Rida ya, Ibu Rida. Silakan Ibu Rida baca doanya. Ya, terima kasih Bu Rida telah membacakan doanya. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita ini ada hikmah kebaikan baik untuk hari ini maupun selanjutnya. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita bahas materi hari ini, yaitu tentang perlindungan anak atau modul perlindungan anak, saya ingin tanya sedikit atau review sedikit tentang pertemuan kita yang semalam. Siapa sih kira-kira yang ingat dengan pertemuan yang semalam? Tentang apa kira-kira? Oh, ya Bu. Tentang bagi-bagi kelompok jadi 4 kelompok. Iya, kelompok apa aja Bu masih ingat? Kelompok ASI, terus kelompok sayur, enggak kelompok apa dulu Bu? Bubur. Oh iya, kelompok bubur. Baru kelompok posyandu, setelah itu kelompok bubur. Apa sih yang dibahas waktu semalam? Tentang memberikan ASI dari 0 sampai 6 bulan. Iya. Lalu setelah itu memberikan makanan yang disaring. Ya. Dari usia berapa tuh Bu? 6 sampai 9 bulan. Berapa sendok aja kira-kira Bu menurut Ibu? 2 sendok aja cukup ya. Ingat kali Ibu. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Luar biasa. Iya. Setelah kita mempelajari bagaimana kita memberikan ASI eksklusif, makanan yang baik, kapan diberikan, maka hari ini kita harus memahami juga modul kita pembelajaran untuk bulan ini, yaitu tentang perlindungan anak, di mana dalam modul ini terbagi kepada 2 sesi. Sesi yang pertama lah yang akan kita bahas, yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ya. Apa dia Bu? Coba baca sama-sama. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Iya. Dalam sesi ini, perlu Ibu ingat dulu, dalam sesi ini yang kita harapkan setelah pembelajaran ini memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut adalah kita semua, dan termasuk orang-orang ibu, dan berharapnya orang-orang ibu dan saya pribadi, yaitu adalah
mampu melakukan pencegahan. Mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nanti ada sesinya sendiri, nanti kita bahas, yaitu serta deteksi dini atau deteksi dini agak kabur mata saya. Deteksi dini terhadap kekerasan seksual yang hari ini kita lihat di berita, di televisi, di koran dan sebagainya, tentang sesuatu perlakuan yang salah, kemudian apalagi penyiksaan, bahkan pembunuhan. Oleh karena itu setelah kita belajar ini, orang ibu mampu memahami dan mampu melakukan pencegahan baik terhadap ibu sendiri, suami, keluarga maupun tetangga. Dan ingat Bu ya, pertemuan P2K2 ini adalah pertemuan untuk membuat ibu bagaimana merubah pola hidup, merubah cara pandang, merubah kebiasaan hidup yang mungkin selama ini masih kurang menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kalau seandainya ada tetangga nanya, mau kemana Bu? Mau pertemuan P2K2. Terus, saya boleh ikut enggak Bu? Kalau katanya mau ikut, silakan. Ini bebas untuk umum. Hanya saja jangan sampai beranggapan setelah masuk di sini nanti cair duitnya, itu lain. Itu lain ya Bu ya. Jadi itu harus pahami. Jadi kalau ada tetangga ngajak dan sebagainya, ataupun minta ikut, ikutkan saja. Jadi dia mampu, dan kita dapat mendeteksi dini seandainya ada sesuatu hal yang salah terhadap anak kita. Itu tujuannya. Kemudian siapa sih anak itu Bu? Bu Rida lah. Saya tengok Bu Rida kayaknya semangat kali hari ini. Siapa sih anak itu? Anak adalah anak sekolah, anak kecil sampai dia sekolah SMA. Iya. Bu apa lagi Bu Retno? Anak adalah yang masih dibiayai orang tua. Jadi kalau anak itu udah kapan dia yang nggak biasa dibiayai Bu ya? Kemudian anak adalah orang yang masih dalam pengasuhan orang tua dan sampai dia menikah pun masih anak ibu. Ya betul, masih anak ibu. Mirip kali ibu kayak teman saya waktu diklat dulu, diklat sinkronus namanya. Oke, anak kita kaji dulu. Ibu, apa sih undang-undang? Peraturan, ya bagus. Apalagi? Apalagi? Selain peraturan apa Bu? Apa namanya? Bu Rida. Selain peraturan apa sih undang-undang tuh? Ada Bu Rida? Hah? Kuat sedikit Bu Rida, nggak dengar? Ya, peraturan, yang betul adalah peraturan. Lalu, kalaulah seandainya ada undang-undang yang berkaitan dengan sesuatu hal, maka berarti ada aturan tentang hal tersebut. Maka menurut undang-undang, seperti orang ibu adalah produk undang-undang, dan saya juga selaku pendamping. Ibu bisa bertahan sampai sekarang dalam program PKH kan ada undang-undangnya. Maka mestinya ibu harus paham akan undang-undang. Berarti yang kita pelajari ini adalah sesuai dengan undang-undang. Maka biasanya kalau undang-undang tersebut kita langgar, maka ada sanksi yang akan diberikan. Jadi menurut undang-undang Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 25 tahun 2014, siapa sih anak tersebut? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu dikatakan anak. Oleh karena itu, maka jika anak tersebut sudah sesuai dengan undang-undang, jika ada yang memperlakukan anak dengan tidak sesuai undang-undang, maka akan ada sanksi hukumnya. Jadi
Jadi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan, maka tidak boleh dikatakan aborsi. Karena itu melanggar undang-undang dan akan ada sanksinya. Betul ya, sampai situ kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai anak istimewa. Anak istimewa sudah saya sampaikan di awal tadi, Bu. Anak istimewa adalah orang yang secara fisik atau secara mental beda dengan orang kebanyakan. Tapi itu nanti lebih dalamnya akan kita bahas pada modul selanjutnya, yaitu modul kelima di sesi 1 dan 2 ya. Kemudian ketika memang udah ada produk undang-undangnya tentang anak tersebut, maka secara naluriah dan secara hukum anak memiliki hak yang perlu ibu ketahui. Dan sampaikan itu nanti ke ayah di rumah, bahwasanya anak kita memiliki hak. Hak-hak anak itu banyak. Coba Ibu Ani, Ibu Ani coba apa? Baca dulu nih hak-hak anak nih. Yang satu adalah hak melekat asasi pada diri anak, ya. Kemudian yang kedua, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan, ya. Kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Oke, dari hak tersebut ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, bahwasanya anak itu hidup, dia punya hak untuk hidup, dan tidak boleh hak tersebut kita ambil, yaitu dengan membunuhnya. Karena itu hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus dijaga karena undang-undang pun menjaga hak hidup tersebut. Itu ya Bu ya. Oke, sampai di situ ada yang kira-kira mau ditanyakan? Pengertian anak sudah, kemudian hak sudah kita bahas. Kemudian ada beberapa hal. 4 kelompok hak anak. Yang pertama adalah hak hidup. Apa itu hak hidup, Bu? Baca, silakan. Hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk berlangsung hidup. Anak mendapatkan akses eksklusif seperti yang semalam. Berarti sesuai dengan undang-undang ibu wajib memberikan itu. Kemudian imunisasi, ibu antar dia ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Itu hak dia, hak untuk hidup. Kemudian makanan yang bergizi, bagaimana ibu mampu membuat solusi atau dengan ayah mencari makanan yang bergizi. Kemudian perawatan kesehatan, jika anak tersebut sakit bawa ke puskesmas. Nah, ibu-ibu semua sudah dijamin kesehatannya dengan JKN KIS. Ada yang belum dapat? Udah dapat semua kan? Nah, berarti dengan JKN tersebut ibu tidak perlu bayar lagi, tinggal membawa anak. Kemudian tempat tinggal yang layak. Nah, dalam arti ketika kita mampu memang untuk memberikan solusi tempat hidup yang layak. Layak itu dalam arti bukan hanya sekedar fisik ya Bu ya, tapi bagaimana di dalam rumah tersebut dapat memberikan sesuatu kenyamanan bagi anak kita. Kemudian hak tumbuh kembang. Apa itu? Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh. Dalam arti apa? Bagaimana pendidikan yang bisa kita berikan. Kemudian apa lagi? Kasih sayang, motivasi. Kemudian lagi kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Pergi kepada tempat sesuatu seperti museum dan sebagainya. Kemudian hak perlindungan. Perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala benturan kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Dalam arti apa? Kita tidak boleh ketika anak tersebut, tadi anak ya, usia dari sebelum menanjak dari 18 tahun dan dalam masih di kandungan, tidak boleh ketika kita memberikan kegiatan kepada anak tersebut untuk mengambil keuntungan dari dia. Itu termasuk eksploitasi. Kemudian dihukum secara fisik dan verbal. Dalam arti fisik ini salah boleh dikasih arahan, bimbingan, serta hukuman. Tapi hukuman tersebut tidak melukai anak tersebut, baik jasmaninya maupun fisiknya. Kemudian digunakan untuk kepentingan ekonomi. Dalam arti apa gitu? Perpecahan, seperti nanti akan ada kita tonton sebuah film di mana terjadi di dunia, sebagaimana anak berbondong-bondong memecah batu untuk
Kemudian apa lagi? Perlindungan untuk hak hidup dan tumbuh kembangnya. Dan yang keempat yaitu hak partisipasi, di mana memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam arti apa? Ketika mereka ingin menentukan sesuatu hal, baik dia tempat pendidikannya, baik dia nanti tempat bermainnya, baik nanti mainan apa yang dibutuhkannya, maka diperlukan yang namanya penjelasan atau partisipasi mereka, hak untuk mereka berpendapat apa yang mau mereka lakukan. Itu ya Bu ya. Oke. Kemudian ada klaster-klaster hak anak. Apa itu? Hak keluarga dan pengasuhan alternatif, hak sipil, hak kesehatan kesejahteraan sosial, hak perlindungan khusus, dan pendidikan waktu luang kegiatan budaya. Iya, saya di sini sudah menyediakan yang namanya lembar kerja ya Bu. Di sini ada gambar-gambar anak, baru nanti kita satukan di mana dia mereka, ke klaster manakah mereka nantinya. Oke, silakan Bu ya. Oke, Ibu yang nggak dapat silakan untuk gabung kepada Ibu yang dapat. Iya, bagus sekali semuanya sudah menyampaikan bagaimana memasukkan klaster-klaster tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, dari materi ini ada beberapa hal yang harusnya kita pahami, di mana ibu harus paham bahwasanya anak memiliki hak. Yang hak tersebut yang harus ibu penuhi semaksimal mungkin. Kemudian apa? Apa itu? Hak anak merupakan kebutuhan anak, baik fisik, psikis maupun sosial, yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua yang diberi tanggung jawab. Berarti apa? Itu hak mereka untuk mendapatkan kebutuhan baik fisik. Fisik itu apa? Berarti makanan yang terbaik. Kemudian psikis, bagaimana kita memberikan pandangan-pandangan atau motivasi yang baik. Lalu maupun sosial, dia mau berteman dan sebagainya selama kita memantau anak tersebut. Kemudian jika orang tua atau orang dewasa tidak melaksanakan kewajibannya, maka mereka sama dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Berarti bagi orang tua yang tidak melaksanakan itu semua sesuai dengan hak anak yang saya sampaikan tadi, maka melanggar undang-undang. Jika melanggar undang-undang maka akan ada sanksi hukumnya. Namun jika orang tua tidak mampu memenuhi dan melindungi hak anak, maka negara wajib mengambil alih tugas tersebut. Misalnya, dalam arti apa maksudnya? Ketika dalam pengasuhan anak sudah tidak sanggup lagi, maka negara yang akan mengambil alih. Tapi Bu, itu bagian dari, kalau bisa, sebagai hal terakhir, atau apa namanya ya, tujuan terakhir atau tempat terakhir. Ketika memang sudah semaksimal mungkin kita lakukan namun tidak mampu, maka tujuan terakhirnya atau tempat terakhir atau ide terakhir adalah memberikan anak tersebut ke panti sosial. Ya ibu-ibu sekalian, dari hal ini mari intinya kita jalankan di rumah. Walaupun ibu mungkin tidak tahu apa itu undang-undangnya, nomor berapa dan sebagainya, tapi ibu harus tahu sebagaimana saya jelaskan tadi tentang hak anak, dan kita jalankan di rumah. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan anak tersebut akan menjadi anak yang menjadi membanggakan bagi kita semua. Mungkin itu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.